Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Taufik Opik Channel. Channel membahas tentang tutorial, hiburan, dan informasi. Oke teman-teman, malam ini kita ada garapan Mega Pro. Kata pasiennya tiba-tiba macet di jalan. Untuk hidupnya sebuah mesin, khususnya mesin darat, itu syaratnya terbagi 3, yaitu kompres, pengapian, dan minyak. 3 syarat ini wajib terpenuhi semua. Oke, kita mulai. Kontak di on kan, kelistrikan sudah naik. Kemudian kita cek api di kabel koil apakah muncul. Kita cek syarat kedua. Syarat pertama kompres sudah kita cek tadi. Oke, kita buka busi dulu. Apakah ada apinya di koil ataukah kosong? Kita coba cek, kita cek sama-sama. Oh, ternyata kosong teman-teman. Untuk analisa pertama, kita harus menganalisa di bagian sensor CKP, karena di situ awal bermulanya sebuah sinyal yang ditransfer ke ECU, kemudian ECU mentransfer ke seluruh komponen di bagian bodi motor. Kita cek dulu bagian sensor CKP ataupun sensor pulser. Nah, dia berada di bak magnet nih teman-teman. Untuk normalnya sensor CKP atau pulser itu di 2000 kilo ohm amperemeter, dia harus mengeluarkan tahanan 100 sampai 150 ohm dengan warna kabel hijau, lis kuning, dan putih. Jika di bawah 100 kilo ohm hambatannya, biasanya jika dipakai panas dia mati di jalan. Kemudian saat dingin dia hidup lagi. Biasanya gitu terjadinya jika di bawah ukuran yang ditentukan. Oke, kita cek tadi cukup 119 ohm hambatannya. Untuk lebih akurasi lagi ataupun agar pengecekan lebih puas, kita pakai tes pen DC. Caranya, kedua output pulser kita tempelkan tes pen DC. Jadi setelah ditempel, begitu dengkol dia harus mengeluarkan sinyal lampunya di tes pen, berkedip walaupun sedikit. Kita perhatiin. Tuh, saat dengkol dia ada berkedip. Walaupun sedikit sudah cukup. Setelah sensor CKP kita anggap mantap, kita pasang kembali. Berarti dari sensor CKP aman. Sudah mengeluarkan sinyal. Kemudian kita cek bagian sekring satu persatu. Kita buka dulu. Wah, keras sekali ini. Oke. Untuk box sekring Mega Pro itu bagian sebelah kanannya kontak off pun dia standby, tegangannya tetap nyala. Dan bagian sebelah kiri itu kontak on baru hidup. Nah, bagian kiri ini kontak on baru hidup. Ini sudah kita on kan kontaknya, berarti dia hidup terus nih. Oke, sekring aman. Sekarang kita berlanjut ke ECM atau ECU. Untuk input tegangan ECU 12 volt diwarnai kabel dengan kabel warna hitam polos. Baris pertama bagian pin 1. Kabel itu berasal dari output kontak. Dan dari sekring menuju kontak itu diwarnai kabel hitam lis merah. Oke, menuju kontak hidup, tegangannya ada. Kita cek bagian output kontak ke input ECU.
Ingat pakai tusuk konde, jangan main kupas, jangan main potong kabel. Oke, ada tegangan 12 volt. Tegangan plusnya sudah ada ke ecu. Ini syarat untuk mengecek ecu apakah bagus ataupun rusak. Syarat kedua untuk mengecek ecu, masanya kita cek apakah mengeluarkan tegangan. Min plusnya wajib masuk. Oke, kurang paten nih, nggak hidup. Coba kita tancapkan lagi. Masa ecu, oke, masa ecu ternyata hidup. Dan langkah selanjutnya kita akan mengecek tegangan di ujung kabel yang menuju koil. Yang menuju koil itu terbagi dua jalurnya, ada massa dan ada tegangan 12 volt plus. Kalau tegangan 12 volt plus itu standby apinya saat kontak di on kan. Nah, nanti kita perhatiin. Kita buka dulu soketnya. Kita cabut soketnya dahulu. Kita cek 12 voltnya dengan warna kabel hitam. Kabel hitam ini kabel output dari kontak menuju koil. Ya, kabelnya terbagi menuju koil iya, menuju ecu iya. 12 voltnya. Oke, 12 voltnya oke. Sekarang kita cek bagian masanya koil. Masanya koil ini sinyal transferan dari ecu. Dia hidup ketika diengkol. Sinyal ini berasal dari sensor CKP naik ke ecu, kemudian dari ecu naik ke koil. Sensor massa. Oke, kita perhatiin sinyalnya hidup nggak saat diengkol. Oke, ternyata sinyalnya kosong teman-teman, tidak hidup. Nah, berarti 90% ecunya rusak. Ecunya ternyata rusak, sinyalnya tidak tembus dari CKP menuju koil. Oke, berhubung alatnya nggak ada, kita sambung besok malam. Siang cari dulu. Bagian ini yang nggak mengeluarkan dia. Ini wajib mengeluarkan nih. Tegangannya, sensornya terhenti di bagian ecu ini. Berarti ini memang rusak nih. Oke, teman-teman, kita sambung malam ini lagi. Nah, ini barangnya. Sudah dicarikan tadi siang, merek Milkun. Walaupun bukan ori, tapi isinya persis seperti ori. Casingnya lumayan lah. Merek Milkun nih berkualitas, walaupun bukan ori. Kita lihat isinya, penampakannya seperti apa. Mirip seperti asli. Nah, ini jenis bentuknya, kode-kodenya. Kurang fokus, kita fokuskan dulu. Oke, nah ini jelas nih. Saat pemasangan ecu ini, terus terang saya was-was. Jika salah perhitungan, salah analisa, ataupun kelalaian, kurang ngopi, lupa, wah bahaya ini. Bisa berasap.
kita pasang. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Klak sampai bunyi. Oke. Sekarang kontak kita on kan. Mudah-mudahan aman. Oke, seperti biasa kita cek dahulu tegangan kabel menuju koil. 12 voltnya masih standby, begitu kontak on. Sekarang kita cek sinyal masanya ECU. Jika ngecek sinyal tes pen DC nya itu kita jepit ke aki plus. Nah, sinyal masa ECU ini akan hidup ketika kita engkol. Dia akan berkedip sensor untuk apinya. Ini dengan warna kabel pink lace biru masanya ECU. Masanya koil. Oke, ternyata hidup. Berarti koil yang lama 100% mati. Apakah setelah ini langsung kita colok ke koil? Jangan dulu. Koilnya pun perlu kita analisa. Apakah koilnya bocor, tahanannya short, ataupun konslet. Yang dikhawatirkan nanti api akan membalik ke ECU dan dikhawatirkan ECU-nya akan berasap lagi. Jadi koil benar-benar kita perhatikan sebelum kita pasang. Nanti kita akan cek koil hambatannya cukup tidak. Apakah ada hambatan ataukah short. Oke, nah, kita cek kembali koilnya. Oke, ini koil akan kita cek agar lebih jelasnya. Oke, selanjutnya yang menggunakan apometer kita pasang di 2000 kilo. Jika 0,0 hasilnya berarti hambatannya kosong. Nah, berarti hambatannya short tanpa hambatan. Dia biasa di normalnya itu memiliki hambatan 002 ohm. Kita coba sekarang koil yang baru yang ori. Untuk pembuktiannya. Oke. Nah, ini yang maksud saya teman-teman. Harus 002 ohm hambatannya. Nah, ini baru normal. Oke, kita pasang. Untung kita cek tadi. Kalau kita pasang koil lama, berabe. Oke, kita on kan. Terus kita cek api. Mudahan apinya keluar. Syarat sudah terpenuhi semua. Oke, ternyata sudah cukup syarat. Api ada, kompres ada, minyak tidak perlu kita cek teman-teman, karena dari tangki begitu kita on kan suara dengung sudah ada. Jadi anggap aja minyak itu normal. Jika tidak hidup baru kita cek injektor lagi apakah buntu. Oke, kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hidup. Apakah setelah hidup ini selesai? Oh, belum. Kita harus mengecek tegangan pengecasan aki dari spool ataupun dari kiprok regulator. Di saat RPM rendah dia harus 13,5 ataupun 13. Itu idealnya. Begitu digas tidak boleh melebihi 15, hanya boleh 14,5.
Jika melebihi 15, aki teman-teman bakal jadi bakpao, bakalan gembung dia. Oke, cukup sampai di sini malam ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan terima kasih juga kepada yang punya motor Om yang ada di Enok. Terima kasih atas kepercayaannya. Motornya dipercayakan kepada saya untuk menyervis. Terima kasih Om. Mudah-mudahan rezeki dilancarkan. Amin. Wassalamualaikum.